Maka ada yang minta izin, minta tolong dari istri seorang perempuan tadi, ya. Pamitkan ke Nabi Muhammad, saya mau keluar. Katanya suami saya tidak boleh keluar. Tolong pamitkan ke Rasulullah, saya mau menyambangi ayah saya, mau jenguk ayah saya yang sakit. Maka Rasul mengatakan, ati'i zaujaki, kamu ikutlah perintah suamimu. Sampai tanya lagi, tidak lama meninggal, famata, meninggal. Kemudian izin lagi, tolong sampaikan ke Rasul, kalau boleh saya mau nyambangi ayah saya, jenazahnya. Jawaban Rasul kepada utusannya, ati'i zaujaki, tetap kamu ikuti perintah suamimu. Tidak boleh keluar, tidak boleh. Ya sudah, jangan keluar. Oh, ini ayahnya meninggal, tetap ikuti perintah suami. Ya. Maka akhirnya tidak nutut, meninggal dikubur. Maka Rasulullah SAW mengutus satu utusannya, sampaikan ke perempuan tadi yang mengikuti perintah suaminya, bahwa semua dosa ayahnya sudah diampuni oleh Allah. Ya, sudah dimasukkan surga. Kenapa? Karena nurutnya anaknya ke suaminya. Jadi istri nurut ke suami itu bentuk dari birrul walidain. Ya, sehingga begini, kalau ada pernikahan yang satu laki-laki, pihak mempelai laki-laki mempelai perempuan, ya, mempelai pria ini kalau sudah nikah dia tetap masih wajib birrul walidain. Mempelai perempuan sudah tidak ke suaminya tapi tidak ke orang tuanya tapi ke suami. Kenapa? Ya, karena aturannya Allah begitu. Lah berarti dia tidak birrul walidain. Birrul walidainnya ke suaminya. Dengan dia baik ke suami, itu dia langsung mengirim pahala ke orang tuanya. Jadi misalnya suaminya itu melarang istrinya untuk sering-sering datang ke rumah orang tuanya, karena kalau dia berangkat di rumah ini anak-anaknya kurang perhatian misalnya. Maka si istri tadi yang bertahan di rumah karena mengikuti perintah suami tetap mendapat pahala birrul walidain. Dan kalau si orang tua dari perempuan tadi memanggil dia, nelpon, nak, segera kemari nak. Terus dia nolak, maaf bu, sama suami saya belum boleh. Kamu itu anak sopo, anak setan, gak ngerti aturan. Lah kalau saya anaknya setan berarti jenengan kan setan. Ngomong anaknya setan, anake gak ridho banyu susu, gak ridho, tidak ngefek, gak ngefek. Itu bukan kurang ajar namanya. Itu tidak akan karma atau kualat, tidak. Sudah berhenti, orang tua jatahnya sudah berhenti. Nah ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa kalau orang sudah punya, bahwa Rasulullah, zamannya Rasulullah dulu waktu awal orang tuanya sakit awalnya, sama suami tidak boleh keluar, suaminya berangkat, telepon tidak bisa, zaman dulu. Pamit ke Rasulullah, ya Rasulullah mungkin bisa diizinkan. Rasul tetap jangan. Padahal Rasul kan kuasa sebetulnya, tapi Rasul itu mendidik. Jangan, tetap di rumah. Meninggal orang tuanya, ya Rasulullah meninggal, kepingin lihat jenazahnya saya. Tetap di rumah, tidak boleh keluar sampai dikubur. Setelah dikubur, dikasih tahu oleh Rasulullah, ada kabar dari langit, orang tuamu masuk surga, diampuni karena kamu nurut ke suamimu. Nah makanya jadi istri-istri yang pemirsa yang dirahmati Allah,
itu kalau misalnya nurut ke suami tidak keluar, itu adalah satu bentuk hal yang baik, adalah salah satu bentuk birrul walidain. Orang tidak mengikuti perintah orang tuanya itu termasuk birrul walidain. Tetap begitu ya, tetap birrul walidain. Salamun, minta tolong di situ di beberno karpet salamun ya, 2 aja ya. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi nggak enak, wong tua, nggak ada masalah, tetap itu birrul walidain, sesuai yang disampaikan hadis ini di riwayat At-Tabrani, At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Nah, sehingga kalau ada orang yang nurut ke suaminya dan suaminya tidak memerintahkan maksiat, lah kalau maksiat tidak boleh diturut. Ya toh, misalnya si perempuan dulu diajarkan oleh orang tuanya pakai hijab, pakai jilbab. Suaminya bilang lepas jilbabmu. Sekarang adalah kemerdekaan. Kamu jangan usah pakai jilbab. Lah di sini ada perintah Allah yang lebih dari perintah suami. Kalau sudah perintah Allah dan Rasul, ya sudah, ya tidak diturut terus. Lah kalau itu diturut, ya hancur orang, ya toh? Nah, kalau sudah melanggar aturan tidak boleh. Misalnya mau keluar, dek ternyata saya tidak bisa. Ini teman saya baik, jangan khawatir. Supaya ngantar jenengan. Sampai keluar sama teman saya laki-laki ini, biar digonceng sepedaan. Lah berarti kan si perempuan itu kan disuruh goncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka si perempuan, enggak mas, saya tidak jadi berangkat. Enggak apa-apa, itu tidak kurang ajar namanya. Ya, jadi selama tidak melanggar maksiat, maka harus mengikuti perintah suami. Lah suaminya Rasulullah juga memberi batasan, khairukum linisaikum, orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang baik ke istrinya. Nah, kalau orang baik ke istrinya, ya dia tidak bakal jahat. Atau paling tidak dia bisa begini, dek, saya mau keluar. Kalau ada sesuatu yang urgent dan yang perempuan bisa diamanati, kan bisa tahu yang laki-laki, yang perempuan ruwet ya jangan. Yang perempuan bisa diberi amanat, dek, saya mau keluar. Kamu jangan keluar kecuali darurat. Darurat itu apa aja mas? Misalnya orang tuamu sakit, atau orang tuamu meninggal, atau adik-adikmu ada yang meninggal. Ya, selama saya umroh ini, kalau ada yang meninggal, kamu boleh keluar, atau keperluanmu ke pasar, atau keperluanmu terpaksa ngantar anak. Jangan keluar untuk hanya iseng. Oh iya mas, lah itu boleh tidak izin lagi. Tapi karena dia sudah dapat izin secara umum ya, secara umum boleh kamu keluar kalau memang perlu. Tapi kalau tidak boleh, tidak boleh dia. Dan nurutnya itu adalah, nah sekarang ini tidak. Sekarang ini umumnya tidak begitu. Umumnya malah yang ibunya yang perempuan itu mau menguasai mantu laki. Yang sering kan begitu. Yang jadi jerangkong itu marotua wedok banyak itu. Saya mungkin sudah 5 atau 6 kali dengar bahwa setelah nikah tidak lama, mertua perempuan itu memerintahkan menantu laki-lakinya untuk menceraikan anaknya tanpa masalah. Tanpa masalah. Kenapa saya berani bilang tanpa masalah? Karena saya tahu dari yang istrinya itu mengatakan suami saya itu baik. Berarti yang ruwet mertuane. Nah ini mertua yang perlu dilepon BLK ini. Balai Latihan Kemertuaan. Jadi mertua itu ada hak dan ada kewajiban. Sering saya. Tadi malam saya baru diceritanya orang bahwa dulu dia pernah didatangi mertuanya, tolong ceraikan anak saya. Tidak ada masalah loh Pak.
Bukan kalau misalnya istrinya itu dipukuli, istrinya itu dizolimi, atau mungkin dia selingkuh atau apa, tidak tahan didatangi, ceraikan anak saya, lain. Ya, saya membesarkan anak saya, tidak pernah saya pukul, kok kamu belanjani gak sepiro, ngebui anakku, ceraikan, lain. Ya, tapi ini tidak ada masalah. Jadi suami istri itu baik-baik saja, baik-baik saja, disuruh nyerai, wes ceraikan anak saya. Jadi bangga kalau anaknya itu jadi janda. Loh, ini model apa lagi ini? Dan itu terjadi banyak di beberapa tempat begitu. Karena merasa super power perempuan, power itu ya mobil zaman dulu itu namanya power. Tidak benar itu. Iya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang wanita yang solihah yang menuruti ke suaminya. Idza sholatil mar'atu khamsah, kalau seorang perempuan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa Ramadan, wa hafizal farjaha, dan menjaga diri, auratnya dijaga, tidak mau dekat-dekat orang laki, wa ata'at zaujaha, ini kuncinya, dan nurut ke yang laki-laki selama tidak maksiat, dakhalat jannata rabbiha, dia akan masuk ke dalam surga Tuhannya. Dan di dalam hadits yang lain disebutkan dakhalatil jannah min ayyi abwabi sya'at, akan masuk surga dari pintu yang manapun yang dia kehendaki, milih nanti masuknya. Jadi sebenarnya dikatakan begini, bahwa perempuan itu bakal lebih banyak di neraka, ya toh? Kenapa? Karena perempuan itu lebih mudah untuk berdosa. Cukup buka rambut aja dosa dia, tidak hijaban aja udah dosa dia. Jadi potensi perempuan itu berdosa lebih besar. Tapi Allah itu maha adil, potensi masuk surga lebih besar. Jadi imbang gitu. Jadi jangan perempuan paling banyak di neraka, berarti kita ini mendapatkan diskriminasi dan imunisasi. Bukan. Jangan dilihat dari masuknya yang lebih banyak, tapi ingatlah masuk surga itu lebih gampang orang perempuan daripada laki-laki. Satu, tidak perlu tanggung jawab kecuali diamanatnya saja. Tapi kalau laki-laki, istrinya, anaknya, pembantunya, dan masih banyak lagi. Tapi kalau perempuan tidak, ya yang diamanati kepada dia saja. Kemudian perempuan itu kalau sholat, puasa, tidak membuka aurat dan menjaga kesuciannya, nurut ke suaminya, masuk surga. Bukan hanya masuk surga, masuk surganya itu pintunya milih. Ya, biasa dari pintu mana saja yang dia mau. Loh, laki-laki tidak semudah itu. Ya betul, kemudian yang pertama memang karena perempuan itu lebih berpotensi maksiat. Yang kedua, memang jumlah perempuan lebih banyak. Kan ngoten. Jadi masuk, kenapa di neraka lebih banyak perempuan? Karena perempuan lebih cepat berpotensi maksiat, dan memang jumlahnya lebih banyak. Karena jumlahnya lebih banyak, maka prosentasenya juga lebih banyak. Ngoten. Jelas ya. Kalau imbang, ya wallahu a'lam. Karena memang perempuan itu lebih cepat untuk masuk, lebih besar kemungkinannya, karena jumlahnya itu apa? Lebih besar mereka. Understand?